Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah, azinallahu yakum, al-masyayikh kiram, ahibbai fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Thumma ma ba'du. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarzuqna jami'an ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma fatna ya rabbal alamin min kulli syarrin wa dararin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para masyayikh kiram, ikhwati fillah, asyabab ul Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita semua, yang masih memberikan kita petunjuk, yang masih memberikan kita semua hidayah taufik sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah taufik dari Allah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing di atas amal saleh, kita bisa salat berjamaah, kita bisa bermajelis ilmu, majelis yang mulia yang disebutkan, yang dibacakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aqwal para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya laula hadanallah, kalau bukan hidayah dari Allah, pasti kita tidak akan bisa melaksanakan amal ketaatan tersebut. Para masyayikh kiram, ikhwati fillah, syababul Islam, pada pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting dalam ibadah kita, yaitu yang berkaitan dengan fikih sholatul jamaah. Sholatul jamaah. Tentunya pembahasan ini sekali lagi pembahasan yang sangat penting bagi kita semua untuk kita ketahui dan setelah itu kita amalkan. Karena ilmu itu setelah kita belajar, setelah kita duduk di majelis ilmu, kita memahami, kemudian kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Itulah yang disebut dengan al-ilmu nafi', yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Dan memang kita semua membutuhkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi. Dalam riwayat yang sahih dia selalu mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi zidni ilma. Itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia alaihi salam. Pada pembahasan kali ini jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan sholatul jamaah. Pertama, kita akan berbicara tentang hukum dari sholat jamaah. Hukum dari sholat jamaah. Yang dimaksud sholat jamaah di sini adalah sholat 5 waktu. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang hukum sholat jamaah yang 5 waktu. Bukan sholat jamaah, sholat Jumat, atau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, namun yang di sini akan kita bahas mengkhususkan dalam sholat fardu 5 waktu. Adapun hukumnya kemarin sempat kita singgung, ikhtalaful ulama, para ulama Ahlus Sunnah berselisih pendapat tentang hukum dari sholat 5 waktu tersebut. Sebagian mereka mengatakan fardu ain, artinya setiap muslim balik, berakal, maka dia suci, mukim, dia harus melaksanakannya berbarengan, secara berjamaah.
Kemudian sebagian yang mengatakan fardun tapi kifayah. Fardu tapi kifayah. Artinya apa? Ketika seorang muslim sudah melaksanakan, berada yang melaksanakan bersama-sama, maka yang lainnya tidak sholat berjamaah. Dan para ulama mengatakan kadang-kadang fardu kifayah itu lebih besar pahalanya. Karena apa? Karena ketika dia melaksanakan, dia bisa menggugurkan kewajiban yang lain. Ibaratnya dia nanggung gitu. Dia yang menanggung beban orang lain. Oleh karena itu seperti yang dikatakan Imam Nawawi, terkadang fardu kifayah itu besar sekali pahalanya, lebih besar dari fardu ain. Kalau fardu ain satu persatu. Tapi kalau fardu kifayah, dia ibarat dia menanggung beban orang yang banyak. Kalau enggak dia tidak lakukan, maka yang lain dosa semua. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan hukum salat jamaah. Beliau mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dan semuanya berdasarkan dalil-dalil dari nas-nas Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Namun ketika menyimpulkan, mengambil hukum dari nas dan hadis tersebut, mereka berselisih pendapat. Adapun yang kita pegang, sebagaimana disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, beliau mengatakan salatul jamaati fardun ain. Salat jamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Setiap muslim berakal, balik, tidak sakit, sehat, maka dia melaksanakannya harus secara berjamaah. Ala kulli muslim illa min udrin, kecuali dia ada udzur. Kecuali dia ada udzur. Apa saja udzur-udzur yang boleh seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah? Tentunya udzur yang syar'i, bukan udzur yang dibuat-buat. Ya, bukan udzur yang menurut kita kayaknya badan lagi pegel-pegel nih, kayaknya nggak enak banget. Nah, ini udzur nih kayaknya nih. Yang dimaksud udzur di sini adalah udzur yang syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa bin udrin. Barang siapa yang mendengar nida atau adzan kemudian dia tidak menghadirinya, maka dia tidak mendapatkan sholat. Artinya dia tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Jadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Jadi kalau ada udzur, maka hal yang demikian ada rukhsah. Seperti apa saja udzurnya disebutkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang ada dari sabda-sabda Nabi SAW. Yang pertama adalah al-matar, ada hujan, baik di siang hari maupun di malam hari. Tentunya yang dimaksud hujan di sini adalah hujan yang memang seorang itu tidak bisa menghadiri salat jamaah. Tapi kalau udah baru mendung, baru rintik-rintik, berarti rintik-rintik mengundang hujan nih kayaknya nih. Pokoknya baru ketetesan dikit aja udah, waduh, saya langsung masuk ke angin nih kayaknya. Wah, di rumah aja lah. Jadi yang dimaksud hujan adalah hujan yang betul-betul seorang itu sulit untuk melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Sehingga yang seperti ini memang udzur. Kemudian para ulama menjelaskan al-marad, yaitu sakit. Sakit yang betul-betul dia itu tidak bisa melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Ya, subhanallah, pada zaman dahulu, zaman Nabi SAW saja, dahulu ada orang yang kondisi badannya itu kurang sehat, namun dia tetap saja datang ke masjid. Dia minta bantuan orang di kiri dan kanannya, kemudian dibopong, kemudian diletakkan di shaf. Walaqad kana ar-rajulu yu'tiya bihi yuhadi baina rajulain hatta yuqama fi shaf.
Dahulu itu di zaman tersebut ada orang yang ketika kondisi badannya itu kurang sehat, tapi dia artinya sakitnya tidak parah, kemudian dia tetap melaksanakan sholat berjamaah dan dia dibantu oleh orang kiri kanannya, kemudian diletakkan di shaf. Itu di zaman itu. Bukan seperti sekarang, subhanallah. Sekarang online pusing, alasan, pusing banget. Ada dikumandangkan, udur nih, kata Ustaz, sakit udur saya. Sekarang zaman-zaman online bikin pusing sengaja. Subhanallah, akhirnya nggak mau ke masjid. Padahal kalau dia datang ke masjid, pusingnya hilang. Ya, masalahnya malah diurai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sakit yang dimaksud di sini juga termasuk sakit yang menimpa kepada orang yang dia bertanggung jawab kepadanya. Artinya apa? Artinya ketika ada keluarga yang sakit. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi dalam hadis disebutkan, dari hadis itu disebutkan bahwasanya udur disebut pertama matar, hujan, sakit. Yang dimaksud sakit di sini selain orang yang sakit tersebut, orang yang biasa ke masjid, orang yang sakit juga orang yang di sekelilingnya, seperti misalkan ibunya, abinya, atau anaknya. Ketika dia meninggalkan anaknya yang sakit, maka bahayanya besar. Maka yang seperti ini pun udur. Kiasan dengan keumuman dengan lafaz sakit tersebut. Misalkan kita anak sakit, istri nggak ada, istri lagi keluar beli obat. Ketika kita meninggalkan putra kita atau anak kita, maka bahayanya besar. Bisa-bisa ketika kita baru keluar langsung terjatuh atau terjadi sesuatu yang kita pas pulang, subhanallah, ya, mudaratnya besar. Oleh karena itu, sakit yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan bukan hanya sekedar orang yang biasa ke masjid ini yang sakit, tapi termasuk orang yang jadi tanggung jawabnya seperti anaknya atau istrinya sakit. Ketika istrinya sakit kemudian dia tetap ke masjid, mudaratnya besar, maka dalam hal ini ada udur di sini. Kemudian yang termasuk udur juga adalah an yahdura ta'am wa nafsahu tatuquhu. Artinya dalam hadis Nabi SAW mengatakan la sholata, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika makanan itu hadir, kita ini betul-betul sudah pengen banget. Karena apalagi makan siang, dari pagi ada job, ada kerjaan, terus lupa sarapan, lupa ngopi, apalagi nyemil, sibuknya luar biasa. Akhirnya datang kumandang adzan duhur misalkan, baunya ternyata istrinya masaknya udah mateng. Gimana nih adzan dikumandangkan, tapi suara baunya itu sudah luar biasa. Kayaknya kalau tetap dilanjutkan datang ke masjid kepikiran nih. Maka dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah disediakan. Maksudnya Pak, ketika makanan itu disediakan dan kita ini betul-betul sangat membutuhkan, kita itu betul-betul pengen, kita lapar dan seterusnya, maka yang seperti ini pun ada uzur. Bukan, nah ini kembali kepada kita masing-masing. Walaupun kadang-kadang makanan sudah disediakan, tapi kita kadang nggak kepengen, atau malah dijadikan ilah, dalil biar nggak sholat jamaah. Pas deket adzan, istrinya suruh ngeluarin makanan. Wah, sengaja tuh. Jadi udur kan, asik udurnya, jadi nggak ke masjid. Padahal yang dimaksud adalah, kata para ulama sebagai yang disebutkan oleh Nawawi, bahwasanya ketika makanan itu sudah ada dan kita ini betul-betul membutuhkan. Karena apa? Kalau kita tetap datang ke masjid, sudah suaranya beda sendiri perutnya, jalan lemas, kemudian sudah nggak khusyuk lagi. Jadi selesaikan makanan tersebut, kemudian seandainya
adzan dikumandangkan sampai selesai sholat jamaah dan kita masih menyelesaikan makanan, ya berarti kita ada udzur di situ. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala la salata bihadrati ta'am wala yudafi akhbasan. Tidak ada salat apabila makanan sudah tersedia dan memang hati kita betul-betul membutuhkan dan kita menahan akhbasan. Para ulama mengatakan akhbasan itu buang air besar dan buang air kecil. Kan ada tuh kadang-kadang kita dari tadi aman, subhanallah, dari subuh jam 3 sudah sholat tahajud, baca Al-Quran, pokoknya dikir-dikir udah tenang dah hati. Pas dikumandangkan adzan, wah gejala alam datang, subhanallah, udah kumandangkan adzan, aduh kayak ditahan-tahan kayak nggak bisa. Akhirnya kalau yang seperti ini juga dipaksakan harus ke masjid, harus sholat berjamaah, maka mudaratnya besar, ya. Apalagi jadi imam, waduh udah repot udah. Jadi imam, udah tahan-tahan jadi imam, akhirnya jamaahnya nunggu imamnya semuanya. Oleh karena itu dalam hadis tersebut betul Nabi SAW mengatakan la sholata, tidak ada sholat ketika makan hadir, dari kita bahas, dan menahan dua akhbas, dua kotoran. Dua kotoran termasuk buang air kecil juga termasuk. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Sudah siap, sudah ya ibaratnya kita sudah rapi, pas mau berangkat ada aja gitu panggilan gitu kan. Akhirnya dia mengundur, ternyata setelah selesai sudah aman, sudah nyaman, sudah mengatakan ghufranaka wudu, udah pada pulang jemaah. Nah, ini namanya udzur. Jadi dalam hal yang seperti ini boleh. Kemudian ini ada tambahan dari para ulama kita, kias dengan hadis tersebut. Kias dari hadis tersebut termasuk yang udzur dalam sholat berjamaah adalah asyab, seorang yang syauqu bi zaujah, seseorang yang kepengin banget dengan istrinya. Biasanya malam pengantin baru. Kayaknya di sini udah nggak ada, udah lewat semua nih. Kecuali yang belum. Jadi kias dengan hadis tadi, dikiaskan. Kalau menahan saja kita tidak hadir di sholat jamaah, apalagi kita menahan syahwat, sama dengan. Walaupun kalau dibuka-buka hadisnya mana, kok nggak ada sih hadis tentang itu, tentang menahan syahwat boleh itu. Kias dengan hadis tadi, karena ilahnya sama. Ilahnya tidak sholat berjamaah karena menahan kotoran dan menahan makanan, itu karena intinya adalah konsentrasi hilang. Begitu juga ketika seorang laki-laki, seorang suami menahan syahwatnya karena istrinya sudah siap misalkan, ya, sudah siap, pas mau berangkat matanya jelalatan lihat istrinya yang misalkan lagi udah berdandan gitu, padahal istrinya dandannya juga mau sholat juga sebenarnya, cuman karena syahwatnya muncul akhirnya dia nggak bisa nahan. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan ini termasuk udzur juga dalam sholat jamaah. Termasuk udzur juga tadi, dan ini memang yang kalau yang makanan kemudian akhbasan itu memang kan nasnya sore jelas. Adapun yang seperti tadi seorang suami melihat istrinya kemudian syahwatnya timbul, itu kan dari kias dari hadis tersebut. Kemudian ada ulama yang menambahkan juga berkaitan dengan udzur adalah bihadratis syarab, orang yang sedang kehausan kemudian dikumandangkan adzan, kemudian dia melihat air. Nah, namun yang terakhir ini saya rasa kalau seandainya namanya minum ya nggak terlalu lama ya. Tapi seandainya dia itu kehausan kemudian dikumandangkan adzan, kemudian dia dikasih tahu di sana ada air. Akhirnya dia harus mencari air itu terlebih dahulu, kemudian dia balik ternyata jamaah sudah selesai, dia udzur dalam hal yang semacam ini. Baik, itulah udzur-udzur dalam salat berjamaah. Intinya kita dalam melaksanakan kewajiban ini, dalam melaksanakan perintah Allah yang agung ini, hendaknya kita lakukan sebaik mungkin.
Lalu bagaimana afdolnya sholat jamaah? Artinya jumlah yang paling utama. Jumlah yang paling utama atau minimal dari jumlah sholat berjamaah adalah al-imam wal ma'mum. Imam dan makmum itu paling sedikit. Ada imam dan ada satu imam jelas, imam satu, makmumnya ada satu. Itu paling utama. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya idza hadratis shalah fal adzinna, kalau datang waktu salat kamu adzanlah. Summa aqima, kemudian kumandangkan qomat. Summa al-ya'umma, kemudian imamilah. Artinya kalian berdua itu ada yang adzan, ada yang qomat, dan ada yang jadi imam. Dan ini sudah dikatakan sholat berjamaah. Dan yang paling utama adalah semakin banyak jamaahnya. Yang paling utama semakin banyak jamaah, itu yang paling utama, yang paling afdol. Oleh karena itu kalau seandainya ada masjid, kemudian di sana ada masjid, kalau bisa cari yang paling banyak masjidnya. Karena semakin banyak jumlah dari orang yang sholat berjamaah, semakin pahalanya semakin besar. Nabi SAW mengatakan, sholatul rajuli ma'ar rajul azka min sholatihi wahda. Sholatnya seorang, kemudian ada temannya, itu lebih utama, lebih afdol. Kalau ada lagi, banyak lagi, lebih utama lagi. Ya, lebih banyak lagi. Jadi kalau di sini makmumnya 3, di sana makmumnya 5, nambah 5. Kita yang lebih banyak karena ingin mencari keutamaan. Walaupun di sana ada pengecualian, para ulama mengecualikan. Seandainya di sini ada masjid, di sana ada masjid, kita tengah-tengah rumahnya. Di sini lebih banyak, di sana sedikit. Afdolnya itu yang lebih banyak, kita gabungnya. Karena kita di tengah. Tapi ada pengecualian, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kecuali masjid yang banyak ini imamnya ternyata banyak melakukan kesalahan, qiraahnya, kemudian kehidupan sehari-harinya banyak melakukan fasikan. Ternyata kalau di sana sih jamaahnya sedikit, tapi imamnya qiraahnya bagus, maka kita ke masjid yang makmumnya sedikit, itu lebih utama. Itu pengecualian. Tapi hukum asalnya kalau kita di tengah ada masjid, cari yang jemaahnya banyak. Karena itu lebih banyak, pahalanya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu. Ada tambahan sedikit berkaitan dengan salat berjamaah. Para ulama mengatakan ketika kita sudah hadir di salat berjamaah, maka yushtaratu li sihatil jamaah an yanwi ma'mum al jamaah. Dalam adab-adab salat berjamaah disyaratkan, dan ini hampir ulama sepakat, ketika salat berjamaah disyaratkan seorang makmum hendaknya niat untuk menjadi makmum. Ya iyalah Pak Ustaz, bisa jadi ada orang yang salat berjamaah tampak hadir tapi dia niatnya tidak berjamaah, bisa jadi hatinya nggak hadir. Oleh karena itu niat itu harus selalu kita dahulukan. Innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kita sebagai makmum, kata ulama, dan ini termasuk syarat, dia harus punya niat bahwasanya saya akan jadi makmum dan saya akan mengikuti gerakan imam. Karena ada yang di luar sana, ada yang jadi dohirnya jadi makmum, tapi gerakannya malah menjadi makmum. Makmumnya belum ruku, dia udah ruku. Makmumnya belum sujud, dia udah sujud. Atau makmumnya, atau menterlambatkan terlalu lama juga, ya seperti itu. Jadi ini termasuk adab dalam sholat berjamaah. Lalu apa saja keutamaan dari sholat berjamaah? Banyak sekali keutamaan dari sholat berjamaah. Di antaranya adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jama'ati tufaddilu sholatul faddi bi 70 wa 20 darajah." Muttafaqun alaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya sholat berjamaah, yang dimaksud adalah sholat berjamaah yang di masjid.
kecuali nggak ada masjid. Kayak kita di kantor, kan ada masjidnya mana? Kantor 15 lantai, masjidnya nggak ada. Ya udah kita sepakat di ruang apa mana kek, misalkan di basement lah itu masjidnya, atau di ruang apa, nah sih kita sepakat di sholat berjamaah. Ini termasuk sholat berjamaah yang seperti itu, yang ada kumandang adzannya. Ketika dilakukan bersama-sama, itu pahalanya 27 kali lipat. Kita sholat berjamaah sekali, itu 27 lipat pahalanya. Makanya kalau sholat sendirian, kita ya kadang-kadang udah sendirian, udah ngantuk, wah lupanya banyak. Sholat maghrib 2 rakaat, sholat isya 5 rakaat, orang udah ngantuk duluan, sendirian, udah gitu lupa, nggak ada yang ingetin, ya kan? Makanya afdolnya sholat berjamaah. Sehingga ketika sholat berjamaah, Nabi SAW mengabarkan 27 kali pahalanya dari orang yang sholat sendirian. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, sholatul rajuli fi jama'atin tudha'ifu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqi 25 di'afan. Sesungguhnya sholat seseorang secara berjamaah itu lebih ditingkatkan, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pahalanya dari sholatnya seseorang di rumah atau di pasar, 25 derajat. Kenapa orang yang sholat berjamaah itu lebih baik, lebih bagus, lebih besar pahalanya? Karena dia melakukan perkara-perkara yang sulit. Apa? Yang pertama, annahu idza tawaddo, karena dia wudu dulu. Kemudian summa kharat, kemudian dia melangkahkan kakinya. Nah ini kan tidak dilakukan orang yang sholat sendiri di rumah atau di ruangannya. Kemudian dia keluar ke masjid. Padahal kalau orang yang keluar ke masjid berjalan kaki, lam yakhati khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Padahal kalau orang sudah wudu dari rumah, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, nah sekarang pada motor gimana nih? Padahal lafaz hadisnya berbunyi melangkahkan kakinya. Lam yukhati khutwah, tidaklah dia itu melangkahkan kakinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Wa hatta anhu bi khati'ah, dan menghapus dosanya. Setiap langkah yang dia ayunkan, Masya Allah, dari rumah ke masjid, hitung aja langkahnya. Wah kalau saya kayaknya 25 nih, saya 50. Pindah rumah aja ujung sana. Semakin jauh rumahnya, semakin banyak langkahnya, semakin besar pahalanya. Walaupun tidak diharamkan, tidak dilarang ketika ke masjid menggunakan kendaraan. Yang pakai mobil, monggo. Yang pakai ke masjid pakai motor, silahkan. Ya. Yang penting dia hadir sholat berjamaah. Namun Allah Maha tahu cara ngitung pahalanya. Yang pakai motor gimana ngitungnya ya. Pakai mobil gimana? Udah pakai kuda aja dia kan 4. Kalau pakai kita cuma 2, pakai kuda 4. Oh, berapa langkah tuh. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha tahu bagaimana menghitung pahala orang-orang yang datang ke masjid. Ketika dia datang ke masjid, melangkahkan kakinya, satu langkah yang pertama mengangkat derajat, menghapus dosa, terus sampai ke masjid. Fa idza shalla, ketika dia sholat sampai ke masjid, kemudian sholat, lan tazil malaikatu tusalli alaihi madama fil musalla. Sampai ke masjid dia sholat tahiyatul masjid atau sholat jamaah fardu, terus malaikat itu bersolawat kepadanya. Maksudnya solawat malaikat kepadanya artinya malaikat berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang tersebut. Mana dalilnya? Dalilnya adalah lafaz hadis tersebut. Malaikat mengatakan Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia,
dan rahmatilah dia. Wala yazalu ahaduhum bis-shalah mangtadar shalah, dan dia terus dinilai, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Seperti ini sekarang. Kayak ini niat kita juga, niat selain majelis ilmu, niat kita nunggu sholat. Emang sholat apa sekarang? Ya nunggu sholat. Ya, sholat apa kayak gitu? Sholat suruk ya. Jadi kita dari rumah, nih kita sudah berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, kemudian kita sholat, entah tahiyatul masjid kalau memang belum langsung sholat jamaah, kemudian sholat jamaah, kemudian kita niatkan juga nunggu sholat, misalkan nunggu sholat isya, seperti sekarang ini nunggu sholat suruk, datang waktu suruk. Maka kata Nabi SAW, wala yazalu ahadukum fi sholah, dan kalian terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat. Kalau misalkan sekarang waktu tadi habis subuh sampai suruk 1 jam, selama 1 jam itu tetap dinilai orang sedang sholat. Sedangkan sholat kita pernah bahas amalan yang paling utama, amalan yang paling besar insyaallah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini luar biasa, dan ini tidak didapat oleh orang yang sholat sendirian. Ya, makanya saya sampaikan pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu fardu ain itu betul-betul manfaatnya besar, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang subhanallah, memang sekarang kita ini butuh ketenangan, butuh teman-teman yang baik, ya, butuh tempat yang adem, ya masjid. Kita rumah kita semewah apapun, bikin AC ditaruh 10 AC, kayak mau berapa AC, kalau tetap itu rumah ya, bukan rumah, tempat ibadah, tetap suasananya beda. Oleh karena itu masjidlah tempat kita ya bermajelis dan duduk. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid wa rawa a'addallahu lahu nazalahu minal jannah kullama ghada auraha. Barang siapa yang pergi ke masjid, ghada artinya di waktu pagi. Para ulama mengatakan yang dimaksud di waktu pagi itu salat subuh. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu subuh untuk salat subuh, di waktu subuh, roha itu di waktu asar atau di waktu sore, a'addallahu lahu nazalahu, Allah sudah sediakan tempatnya fil jannah, di surga. Kullama ghada auraha, setiap kali dia itu berangkat ke masjid, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, setiap berangkat Allah sudah sediakan, Allah sudah siapkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini tidak didapat kecuali dia harus sholat di masjid berjamaah. Ya. Makanya hidup sekali, mumpung ada kesempatan, mumpung sehat, mumpung gak ada uzur, ya, manfaatkan waktu-waktu kita, manfaatkan masjid. Dan memang masjid itu memang pusat ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW ya nggak salah ketika beliau datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Masjid, bukan rumah. Subhanallah, masjid. Subhanallah, nikmat banget kalau kita di lingkungan kita ada masjid dan masjidnya makmur. Karena mohon maaf, ada yang masjidnya nggak makmur. Subhanallah, saya sering jumpai di suatu tempat masjidnya besar atau musola kalau mereka istilahkan, atau suro, atau kalau bahasanya itu langgar. Tapi ya Allah, adzan itu kadang maghrib sama isya, duhur, asar, kemana gitu ya. Udah gitu sarang laba-labanya, ya Allah, ini jangan-jangan ini gua hantu nih, jangan, nggak dirawat sama sekali. Padahal sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya bumi yang Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah adalah masjid. Ya, adalah masjid. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya banyak sekali berkaitan dengan sholat berjamaah. Dan di sini beliau menyebutkan 2 hadis yang sahih. Kemudian pembahasan kita berkaitan dengan sholat jamaahnya wanita. Bolehkah seorang wanita sholat berjamaah bersama kita kaum muslimin, para laki-laki? Maka hukum asalnya adalah boleh silahkan. Kalau ada para ibu-ibu mau sholat berjamaah, silahkan. Namun sekali lagi rumah mereka lebih
lebih baik. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Janganlah kalian melarang para istri-istri untuk datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahum. Dan rumah mereka itu lebih baik. Walaupun rumahnya lebih masjid itu utama, tapi rumah mereka lebih baik. Karena hukum asalnya wanita adalah aurat. Ada pengecualian yang benar-benar dilarang. Di antara disebutkan oleh para ulama kita, yaitu syabah, seorang pemudi. Ada wanita masih gadis, ya gadis-gadis lewat dikit lah, yang ketika dia itu keluar bisa menimbulkan fitnah, atau para laki-laki itu mesti jadi salah tingkah gitu kalau dia keluar. Nah, wanita yang kayak gini hendaknya dilarang. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Lau alima Rasulullah sallallahu, seandainya Rasulullah melihat kalian itu para wanita itu, la mana'ahakunna, Rasulullah akan melarang kalian." Ternyata hadis tersebut berkaitan dengan para gadis-gadis yang ke masjid. Dan kemudian juga syarat-syaratnya ke masjid juga tidak berdandan, tidak memakai wangi-wangian, ya, karena kan ya membuat konsentrasi buyar gitulah. Yang tadinya baca Al-Fatihah lancar nggak lancar, kebayang mau masuk masjid udah ngeliat duluan. Oh, masa kayak gitu sampai segitunya sih Ustaz? Ya bisa, intinya fitnah wanita itu sebenarnya hukum asalnya adalah fitnah. Namun sekali lagi, ketika istri-istri kita atau putri-putri kita mau ke masjid, boleh ke masjid, jangan dilarang. Tapi itu tadi, jaga adab-adabnya. Baik. Namun rumah mereka lebih baik dari masjid. Padahal hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada wanita Ansor. Wanita Ansor yang mereka mau datang ke masjid Nabawi, subhanallah ya. Mau datang ke Masjid Nabawi, Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahum. Rumah-rumah kalian, rumah-rumah mereka para wanita lebih baik dari masjid. Lalu bagaimana ketika kita sudah siap masuk ke masjid? Di sini ada pembahasan tentang adab ketika kita berjalan ke masjid. Adab ketika kita jalan ke masjid, yang intinya adalah kita disunahkan, diperintahkan untuk datang ke masjid dalam keadaan sakinah wal waqar, dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Ya. Karena apa? Karena ketika datang dalam kondisi tergesa-gesa akan merusak konsentrasi dan kekhusyuan. Dalam satu riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi SAW idza sami'a jalbata rijal. Sesungguhnya dulu kami ini sholat berjamaah, ada orang datang, kedengaran suaranya, suara kakinya, suara terompahnya, suara nafasnya, kayak orang yang dikejar-kejar gitu. Memang dia niatnya bagus, ngejar rakaat. Saya ketinggalan ini. Tapi kalau bahasa kita kedubragan gitu loh. Siapa ini suaranya? Maka para sahabat dengar, Rasulullah semua dengar. Maka Nabi SAW mengatakan, masya'nukum, ada apa ini? Maka mereka mengatakan, ista'jalna ila sholat. Kami lakukan itu karena kami buru-buru pengen dapat sholat berjamaah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fala taf'alu, jangan lakukan itu. Jadi kesimpulannya adalah dari hadis ini justru diperintahkan datangnya yang tenang, walaupun terlambat. Ibaratnya kita lagi wudhu di rumah, udah komat, udah gak usah langsung ngacir ya kalau bahasanya. Tapi tenang aja datang. Karena apa? Karena itu tadi, merusak kekhusyuan. Nabi SAW mengatakan, fala taf'al, jangan lakukan itu. Kalau seandainya pun terlambat, ada solusi. Nabi mengatakan, wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau memang ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat,
Ya nggak apa-apa, lengkapi nanti, dilengkapi aja. Tinggalan 1 rakaat sholat maghrib, ya berarti lengkapin aja. Ya, wa ma fatakum fa'atimu. Ya. Kemudian beliau mengatakan fala taf'alu idza atukumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datanglah dengan sakinah, dengan tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai, dan ini adabnya. Kalau kita jumpai imam sedang ruku, kita ruku. Kalau imam sedang sujud, kita sujud. Tapi jangan lupa takbiratul ihram dulu. Karena takbiratul ihram adalah miftahu sholat. Kunci dari sholat itu adalah takbir. Miftahu sholat takbir. Jangan langsung ruku, tapi takbir dulu, buka sholat dulu, buka. Baru langsung ikut ruku atau ikut sujud. Karena sebagian kaum muslimin ada yang malah nunggu. Kalau imam sedang ruku, dia nunggu sampai imam selesai. Atau ada yang sering kita lihat imam sedang sujud, dia nunggu. Karena apa? Mungkin dia tanggung amat. Nah, mendingan saya nunggu aja biar dia berdiri atau dia duduk. Padahal Nabi SAW mengatakan fama adraktum fasul. Apa yang kalian lihat ketahui seperti itu, jumpai, ya udah ikuti aja. Wa ma fatakum fa'atimu. Apapun yang luput, yang ketinggalan, maka lengkapi. Dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum iqamah famsu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar." Apabila kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka datangilah salat berjamaah itu dengan tenang, dengan pelan. Wala tusri'u, janganlah terburu-buru. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Ya. Kalau kita jumpai imam sedang kondisi apapun, kita ikuti. Kemudian apa doa kita ketika kita keluar masjid, keluar rumah untuk ke masjid? Seperti doa kita keluar rumah. Ini penting banget. Ini mumpung kita lagi ketemu dan pembahasannya pas banget. Kita ini kan ada slogan di rumah saja. Artinya apa? Slogan ini ingin mengatakan rumah itu paling aman, luar itu bahaya, gitu kan. Itu kan sebenarnya slogannya maunya begitu. Tapi ingat, seorang muslim harus punya solusi. Kalau di rumah itu memang aman, di luar juga sebenarnya bisa aman. Dengan catatan kita punya benteng, kita punya senjata. Apa itu senjatanya? Senjatanya dzikir kepada Allah ketika kita keluar rumah. Ini obat yang paling mujarab, tameng yang paling kuat, tidak ada selain itu. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan dari Anas radhiyallahu taalaan, man qala, barang siapa yang mengatakan atau berdoa, berzikir ketika keluar rumah, bismillah, satu, menyebut nama Allah, tawakal, dia bertawasul dengan melalui nama Allah. Bismillah, bi-nya bi isti'anah. Saya minta tolong dengan melalui nama Allah, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tawakkaltu 'ala Allah. Yang kedua, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di luar kejadian apa-apa, saya sudah serahkan semua kepada Allah. Allah yang ngatur. Yang ketiga, wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali apa yang diberikan Allah SWT. Tidak ada yang membahayakan kecuali apa yang diizinkan Allah SWT. Kemudian yuqalu lahu, kemudian para malaikat mengatakan hudita wa kufita wa rukita wa tanha anhu syaitan. Orang yang berzikir seperti ini, yang mengucapkan kalimat seperti ini, tiga tadi, tawasul dengan nama Allah, bismillah, tawakal kepada Allah, dan wala haula wala quwwata illa billah, hudita, orang ini betul-betul diberi petunjuk. Kufita, dan orang ini betul-betul dicukupi dari segala macam kebutuhannya. Artinya sebetul apa yang dia bahaya yang ada di sekitarnya, Allah sudah cukupi dia. Warukita, wa tanha anu syaitan, dan syaitan pun lari darinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Ini harusnya seorang muslim
ya, ada ikhtiar syar'i. Kalau ikhtiar adi secara uraf, pakai masker, cuci tangan itu biasa, boleh. Namun ini yang harus lebih kita utamakan, ya, lebih kita utamakan. Tapi sampai di sini ada pertanyaan jamaah untuk pembahasan sholat berjamaah kita. Kalau tidak ada doa atau kalimat sebelum kita masuk ke dalam masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, Nabi SAW mengatakan, annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Apabila kita masuk ke dalam masjid, kita mulai masuk ke pintunya, kita mengatakan a'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, wa biwajhil karim, yang memiliki wajah yang mulia, wa sultanil qadim, dan kerajaan yang qadim, wa minasyaitonir rajim, dari syaitan yang rajim. Kemudian seperti itu, dan mengatakan bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftah li abwaba rahmatik, dan mengucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftah li abwaba rahmatik. Seperti itu. Jadi doanya ketika kita masuk berzikir lagi, mengucapkan kalimat. Usahakan kalimat yang kita ucapkan itu kita paham. Ya, kita ngerti apa yang kita ucapkan itu paham. Bismillah maksudnya apa? Ya. Tawakkaltu 'ala Allah maksudnya apa? Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar dari masjid, bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlik. Semuanya ada dzikirnya, ada tuntunannya, dan ini tidak didapat kecuali orang yang sholat di masjid. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah apa doanya? Bismillah. Kemudian yang utama sholat di masjid lagi, dia dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau sholat di rumah nggak ada tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul bait. Ya. Tahiyatul bait nggak ada. Tapi kalau di masjid, masya Allah, dari sholat berjamaah sekali saja pahalanya itu banyak sekali. Ya, usahakan tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan langsung duduk kecuali dia salat dua rakaat. Baik. Begitulah. Jadi yang dimaksud salat tahiyatul masjid 2 rakaat itu salat apa saja. Kalau kita misalkan masuk masjid, seperti tadi kita masuk masjid belum kumandang qomat subuh, berarti kita sholat 2 rakaat sunnah fajar, sunnah qobliyah fajar, itu sudah masuk tahiyatul masjid. Lalu bagaimana ketika kita sedang sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, kemudian muadzin mengumandangkan qomat? Apa kita lanjutkan atau bagaimana? Maka para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Nabi SAW, maka sholat sunnahnya dihentikan. Karena Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis sholah fala sholata illal maktubah. Apabila dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat sunnah kecuali sholat yang maktubah, yaitu sholat fardu. Jadi kalau kita sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah apa saja, kemudian muadzin mengadakan qomat, udah berhenti. Kecuali para ulama ada mengecualikan, seperti disebutkan oleh Munawi, kecuali dia itu yakin bahwasanya ketika sebelum imam takbir dia sudah selesai. Dia yakin bahwasanya sebelum imam takbir dia sudah selesai salam.
Maka yang seperti ini masih diberi rukhsah. Ya. Tapi kalau baru Allahu Akbar kemudian qomat, ya udah selesai. Tapi kalau sudah at-tahiyatul mubarakatul qomat, kayak masih ngejar ini, selesaikan sampai salam. Ya, gitu. Baik. Berkaitan dengan pembahasan yang berikutnya adalah keutamaan mengikuti takbiratul ihram. Mengikuti takbiratul ihram artinya keutamaan orang yang senantiasa takbirnya bareng dengan imam, gak pernah terlambat. Ada gak ini? Subhanallah ya. Muadzinnya pasti ya. Keutamaan orang yang senantiasa takbirnya, dia jadi makmum dan takbirnya gak pernah telat dari imam, dia gak pernah masbuk. Nabi SAW mengatakan, man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'ah yutrikut takbir al-ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari, tapi syaratnya 40 hari, sebulan lebih. Ketika dia melakukan sholat berjamaah selama 40 hari itu tidak pernah ketinggalan takbir, tidak pernah ketinggalan takbir dengan imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dua keutamaan, dua pahala yang besar, dua hadiah yang besar, yaitu dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari nifak. Subhanallah ya, 40 hari. Mungkin kita sepekan aja bisa, pas pekan hari berikutnya telat. Memang ini ya pahala yang begitu besar, pasti perjuangannya berat. 40 hari berjamaah dan dia takbirnya bareng dengan imam terus. Nah, ini keutamaan yang khusus bagi mereka yang tidak pernah telat dalam sholat berjamaah. Baik, waktu furuk yang berapa sih? Jam 6? 6 lewat? 6 lewat, berarti yaudah kalau begitu kita buka sesi tanya jawab saja, karena waktu suruk sudah sebentar lagi akan masuk. Nah, Allah Ta'ala, silakan tafadhol. Kalau masjid kita belum hafal doa yang panjang, jadi kemudian dia cukup baca bismillah itu, atau mungkin untuk amalan-amalan yang lain yang kadang-kadang doa itu panjang, kemudian kita ambil yang kalimat pertama atau kalimat intinya. Ketika masuk masjid karena belum hafal yang panjang, kita baca bismillah. Kita sholat jenazah itu doa untuk jenazah, kalau mau lagu panjang kita cuma kalau mau lagu terus yang pertama sholat tulis seperti itu. Kemudian tadi ketika tahiyatul masjid atau sholat sunat, ketika menggunakan iqamah, kalau di sini kayaknya aman karena kita yang kompromi muazzinnya dia menunggu ya salat selesai. Nah, mungkin ini saran yang mungkin dari masyarakat. Ketika kita sudah ada patokan ya, ada sirine yang diberikan ketika komat itu harus dikumandangkan, tapi ada yang masih sholat itu, apakah ambilnya kita tunggu atau kita langsung kok kumandangkan saja gitu. Nanti yang sholat pun ketika menunjukkan dia sudah berhitung pahalanya. Iya, baik. Barakallahu fikum. Wafakumullah ala taufiq wa sadad. Yang pertama, doa masuk masjid apakah bisa diringkas seperti itu? Hukum asalnya adalah kita membaca doa secara lengkap. Namun sekali lagi bahwasanya apa yang tidak bisa kita dapat semua, jangan kita tinggal semua.
La yudraku kulluh, la tudraku julluh. Apa yang tidak bisa kita dapat semuanya, jangan kita tinggal semua. Minimal doa yang panjang banget tadi itu. Ya, a'udzubillahiladzim sampai kalimat waftahli abwaaba rahmatik. Kayaknya terlalu panjang ini. Saya nggak hafal-hafal. Ya jangan kita tinggal semua. Minimal ada doa yang kita baca di situ. Seperti mengucap bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli. Jadi ya juz. Ya, baik, jadi boleh. Memang ini hukumnya juga mustahab. Pokoknya mustahab. Jadi tidak harus kita membaca semuanya. Karena memang riwayat-riwayat hadis tadi itu pun terpenggal. Maksudnya riwayat yang sampai minasyaitonirrajim, riwayat tersendiri, riwayat yang wafirli waftahli rahmati, riwayat sendiri. Kemudian ulama menggabungkan sehingga kalaupun dipisah pun boleh. Kemudian berkaitan dengan sholat sunnah dan dikumandangkan iqamah. Tadi sudah disampaikan hadisnya, Nabi SAW mengatakan la sholata idza uqimatis shalah la sholata ilal maktubah. Apabila dikumandangkan qomat, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Oleh karena itu hak seorang muadzin, nah ini kelebihan seorang muadzin, dia yang mengatur waktu. Muadzin, bukan yang diatur. Ayo din, qomat dulu. Loh, saya yang ngatur waktu, yang ngatur-ngaturannya. Yang ngatur waktu itu muadzinnya, bukan muadzin diatur. Jadi muadzin itu tahu betul jarak antara kumandang adzan sampai qomat, muadzin tahu. Karena memang hukum asalnya adalah muadzin dengan imam ini berdua ini yang bukan menguasai ya, artinya yang mengatur salat berjamaah. Oleh karena itu muadzin sebagai tukmin, orang yang dipercaya dalam mengatur waktu, sedangkan imam adalah dhamin, orang yang menanggung makmum nanti. Oleh karena itu ketika muadzin sudah kumandang dan muadzin sudah tahu ini qomat. Loh, kan saya lagi sholat sunnah. Nggak sopan banget. Nah, tadi sudah disampaikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat kalau qomat sudah dikumandangkan. Jadi batalin, pahalanya tetap dapat. Sudah dapat sholat sunnahnya. Kalau tadi rawatib ya sholat sunnah rawatib, kalau tahiyatul masjid dapat pahalanya. Jangan khawatir ya, jangan khawatir, tenang aja. Jadi muadzinnya jangan dimarahin ya. Ngambek nanti saya muadzin. Jadi muadzin ini masya Allah luar biasa. Keutamaan muadzin itu banyak sekali. Di antaranya itu tadi, orang yang bertanggung jawab tentang waktu. Ya, seperti itu. Jadi langsung aja qomat, batalkan. Cara batalkan gimana? Orang saya lagi berdiri masa assalamualaikum, ya udah langsung batal aja. Selesai sholatnya. Jadi tidak perlu ketika lagi berdiri baru al-Fatihah selesai, qomat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kan nanti rakaat kedua. Nah, subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir ya bagi mereka yang sholat sunnah kemudian kumandang qomat, pahala tetap dapat. Karena untuk mengatur ketertiban. Dan memang hukum asalnya itu ada imam rawatib. Hukum asalnya masjid itu ada imam rawatib. Kapan kumandangan qomat? Kalau imam rawatibnya sudah datang, sudah siap. Kalau zaman sekarang nggak ada rawatib, adanya apa? Adanya jam beker apa namanya yang diatur digital itu. Ya nggak masalah. Yang penting sudah disepakati. 10 menit setelah adzan qomat, atau 15 menit setelah adzan qomat. Nggak masalah, boleh. Karena akhirnya kita tahu semua ini. Oh berarti kalau 10 menit setelah adzan saya harus datang sebelum itu. Atau kalau saya udah dengar adzan baru 10 menit, saya nggak usah sholat sunnah. Karena saya sholat sunnah juga nanti qomat gitu kan. Itu aja. Jadi lebih enak. Baik jamaah rahimani rahimakumullah. Ada pertanyaan cukup ya? Nah. Timer. 10 detik lagi mau
Qomat. Oh ya, ini strategi baru juga nih. Jadi 10 detik sebelum qomat kita sholat tahiyatul aja, biar dapat pahalanya. Berarti Pak amalannya sedikit, pahalanya lengkap gitu. Subhanallah. Boleh saja. Masa kita mau larang orang sholat? Jangan sholat 10 detik lagi sholat, ini loh qomat kan? Enggak, kita nggak ngelarang gitu. Monggo aja. Iya betul. Bahkan ada yang berpikir daripada 10 detik saya berdiri nggak dapat pahala, mendingan saya 10 detik sholat. Boleh hukum sini boleh. Tapi ngomong-ngomong khusyuk nggak 10 detik doang loh. Ya udah kepikiran dulu. Tapi boleh hukum asalnya boleh seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, mau tanya? Tadi mengatakan bahwa selain dari imam itu bacaannya baik, termasuk sikapnya baik. Iya. Kan gitu. Dan Ustaz mengatakan sebenarnya ada imam rawatib. Nah, itu apakah yang tadi bacaannya baik, tapi sikapnya kurang baik, akhirnya menimbulkan jamaah itu kurang yakin bahwa dia sebenarnya nggak pantas menjadi imam. Iya. Jadi hukum asalnya pertama imam rawatib itu ada karena sejarah membuktikan Rasulullah SAW itu dalam kehidupan beliau jadi imam tetapnya kecuali ada udzur. Imam rawatib yang nggak ada baru mengangkat orang lain. Seperti ketika Rasulullah SAW udzur sakit, beliau para sahabat mengangkat Abu Bakar jadi imam. Tapi pun Abu Bakar ketika beliau Rasulullah SAW pun beliau mundur. Artinya memang sudah ada imam rawatib itu, memang sudah ada. Kemudian, nah inilah, jadi imam itu sebenarnya, imam sholat itu punya kedudukan yang tinggi. Bukan hanya cuma habis ngimami, salam, selesai. Hukum asalnya yang namanya imam di depan itu dijadikan panutan. Kalau di panutan dalam ibadah yang sangat besar, apalagi dalam ibadah-ibadah yang lain. Sehingga para ulama diantaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kalau ada kasus tadi ya, kita hidup di tengah, ada masjid. Ini jamaahnya katakanlah 50, di sini 25. Afdolnya ke sini nih yang 50 biar dapat pahala banyak. Tapi kalau ternyata di sini imamnya satu, dia itu fasik. Fasik itu banyak berbuat maksiat. Ketahuan lagi banyaknya diketahui orang banyak gitu. Kemudian secara keilmuannya, ilmuwan tajwidnya atau hukum-hukum sholatnya dia betul-betul tidak mumpuni. Maka yang seperti ini kata Imam Nawawi, wal aula yang utama ini, yang sedikit ini, yang walaupun jamaahnya sedikit tapi dia orang yang kesolehannya diketahui dan dalam mengimaminya juga bagus, mengikuti kaidah-kaidah sholat berjamaah dan qiraahnya juga afdol. Ini pengecualian kata Imam Nawawi seperti itu. Dan bukan hanya beliau saja yang memfatwakan seperti itu. Banyak ulama yang memfatwakan seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwasanya imam itu bukan hanya sekedar dijadikan di depan dalam sholat, tapi imam itu dijadikan panutan di depan, di luar sholat juga, ya, di luar sholat juga. Karena memang sejarah membuktikan dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam yang 4 sampai itu mereka yang di depan jadi imam, itu jadi imam juga di luar sholat. Nah, cuma karena kondisi kita saat ini, ya ada pemisahan antara ibadah dengan kehidupan duniawiyah, ada dipisah. Ya kamu yang imam sholat yang terkal di luar ya enggak, udah beda lagi. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Hukum asalnya tidak seperti itu. Ya. Namun sekali lagi, apa yang tidak bisa kita dapat semua jangan kita tinggalkan. Artinya kalau kita sudah jadi imam, jadilah suri teladan yang baik, contoh yang baik, qudwah yang baik di masyarakat. Ya. Kemudian kita tingkatkan keilmuan kita, ya, keilmuan kita tentang sholat berjamaah khususnya, ya, seperti itu.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi sepertinya sudah masuk waktu suruh. Sudah masuk, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini saja. Baik, insyaallah ke depan masih ada sedikit lagi ke pembahasan tentang salat berjamaah, tinggal sedikit, mudah-mudahan bisa selesai pada pembahasan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.